Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya sebuah negara secara sengaja mencoba membangun kesetaraan langsung ke dalam sistem pemerintahannya? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas cetak biru resmi yang dipakai Indonesia untuk kesetaraan gender. Ini sebuah desain yang, wah, ambisius banget. Oke, biar kita benar-benar ngerti kebijakan yang lumayan kompleks ini, kita akan pecah jadi beberapa bagian. Kita mulai dari masalahnya dulu, terus kita lihat solusi awalnya kayak gimana, gimana cara kerjanya, gimana sistem ini di-upgrade, dan apa sih tujuan akhirnya? Setiap solusi yang hebat itu kan pasti dimulai dari pemahaman mendalam soal masalahnya ya kan? Jadi sebelum kita loncat ke bagaimananya, ayo kita pahami dulu mengapanya. Kenapa pemerintah Indonesia merasa ini penting banget untuk dilakukan? Nah, ini dia titik awalnya. Dan yang menarik, pengakuan ini datang bukan dari aktivis atau LSM, tapi dari pemerintah sendiri loh. Pengakuan dalam peraturan tahun 2008 ini tuh kayak pernyataan tegas bahwa oke, kita punya masalah ketidaksetaraan dan ini butuh solusi yang sistematis. Oke, masalahnya sudah diakui. Terus, gimana Indonesia mulai membangun solusinya? Langkah pertama mereka adalah dengan meletakkan sebuah rencana arsitektur untuk perubahan. Dokumen inilah yang jadi fondasinya. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini memperkenalkan sebuah konsep yang bakal jadi jantung dari keseluruhan strategi. Pengarus utamaan gender, atau biar gampang, kita sebut aja PUG. Dan disinilah letak ide revolusionernya. PUG itu bukan program khusus perempuan yang terpisah. Bukan. Ini lebih kayak kacamata baru yang harus dipakai oleh setiap instansi pemerintah. Jadi mau bangun jalan, bikin program kesehatan, atau ngerancang kurikulum pendidikan, mereka harus selalu bertanya, oke, kebijakan ini dampaknya ke laki-laki dan perempuan gimana ya? Beda nggak? Nah, peraturan ini juga hati-hati banget dalam membuat pembedaan ini. Jadi, ini bukan soal biologis, tapi soal peran yang dibentuk oleh masyarakat dan budaya. Contoh gampangnya, anggapan bahwa perempuan lebih cocok ngurus rumah, sementara laki-laki yang cari nafkah. Nah, itulah konstruksi sosial yang coba dibongkar oleh strategi ini. Jadi, cetak biru ini punya dua tujuan yang saling terkait. Pertama, bukan cuma soal memastikan laki-laki dan perempuan punya hak yang sama di atas kertas. Itu kesetaraan. Tapi juga memastikan proses untuk mendapatkan hak-hak itu adil dan mempertimbangkan kondisi awal yang mungkin berbeda. Nah, itulah keadilan. Rencana sebagus apapun, ya, cuma jadi ide kalau nggak ada mesin yang kuat buat menjalankannya kan. Jadi gimana Indonesia mendesain mesin birokrasi ini untuk mengubah ide-ide besar tentang kesetaraan jadi aksi nyata di lapangan? Sistem ini dibangun di atas dua pilar utama. Coba bayangin, Pokja PUG itu kayak dewan direksinya yang menentukan strategi besar dan memastikan semua orang kerjasama. Terus, ada focal point di tiap instansi. Mereka ini kayak manajer proyek di lapangan yang tugasnya mastiin rencana itu beneran dieksekusi. Dan ini, kerennya desain ini bukan proses sekali jalan, tapi sebuah siklus yang terus berputar. Perspektif gender itu udah dimasukin dari paling awal, pas perencanaan. Terus, itu mempengaruhi cara uang dialokasikan, cara programnya jalan, dan terakhir, hasilnya dievaluasi lagi untuk bikin siklus berikutnya jadi lebih baik. Ini sistem yang dirancang untuk terus belajar dan beradaptasi. Biar mesin ini nggak macet, dibuatlah rantai pertanggungjawaban yang super jelas. Dari wali kota ke gubernur, gubernur ke menteri, sampai menteri ke presiden. Setiap level harus laporin kemajuannya. Secara teori, nggak ada yang bisa ngeles. Semua orang ikut bertanggung jawab. Tapi ya, namanya juga cetak biru, versi pertama itu jarang banget ada yang langsung sempurna. Setelah beberapa tahun jalan, kelihatan nih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Dan di tahun 2011, sebuah revisi penting pun dibuat. Perubahan ini bukan sekedar ganti-ganti kata loh. Ini adalah respon langsung dari pelajaran yang didapat di lapangan. Tujuannya adalah untuk mengambil sistem yang udah bagus dan membuatnya jadi lebih tajam, lebih kuat, dan yang paling penting, lebih efektif. Nah, ini dia. Mungkin kelihatannya cuma perubahan kata yang kecil ya, tapi ini menandakan pergeseran filosofi yang gede banget. Berperspektif gender itu artinya ya sekedar mikirin masalahnya. Tapi responsif gender itu berarti secara aktif melakukan sesuatu untuk menyelesaikannya. Bedanya tuh kayak bilang, oh ya kami tahu jalan ini lebih sering dipakai perempuan ke pasar dibanding beneran membangun trotoar dan memasang penerangan biar jalan itu lebih aman buat mereka. Dari pasif jadi aktif. Dan mungkin upgrade paling dahsyat dari revisi 2011 ini adalah bagaimana sistem ini mulai mengikuti aliran dananya. Karena kita semua tahu kan, di pemerintahan, anggaran itu segalanya. Follow the money. Jadi, bukan cuma bahasanya yang berubah, anggaran juga nggak boleh lagi cuma sekedar punya perspektif tentang gender. Sekarang, anggaran itu wajib untuk
Responsif, artinya uang harus dialokasikan secara spesifik untuk mengatasi kesenjangan yang memang ditemukan. Ini bukan lagi soal sadar doang, tapi soal aksi yang bisa diukur. Terus gimana cara mastiin ini beneran jalan? Nah, muncullah alat baru yang sakti banget, Gender Budget Statement atau GBS. Ini pada dasarnya adalah dokumen yang memaksa setiap instansi untuk ibaratnya menunjukkan bukti kerja mereka. Mereka harus jelasin program ini responsif gendernya di mana dan berapa duit yang dialokasikan untuk itu. Nah, perubahan ini cerdas banget karena menanamkan akuntabilitas langsung ke jantungnya proses perencanaan keuangan pemerintah. Dengan menjadikan GBSR ini wajib ada di dokumen anggaran, pertimbangan gender nggak bisa lagi diabaikan atau cuma jadi catatan kaki. Semuanya harus tertulis, harus ada buktinya. Oke, kita udah lihat mesinnya, roda giginya, sampai upgrade-nya. Tapi setelah semua detail teknis ini, sebenarnya tujuan akhirnya apa sih? Apa visi besar di balik semua kerumitan birokrasi ini? Ujung-ujungnya, ya ini, seluruh struktur ini, dari kelompok kerja sampai laporan anggaran, semuanya dirancang untuk secara sistematis membangun masyarakat yang lebih setara dan adil. Dan ini bukan cuma di ruang-ruang rapat pemerintahan, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, di keluarga, di komunitas, dan di seluruh negeri. Jadi, inilah cetak birunya, sebuah desain yang luar biasa ambisius untuk kesetaraan. Tapi kan, seperti semua rencana besar, ujian sesungguhnya itu ada di implementasinya. Gimana caranya sebuah rencana di atas kertas bisa menjadi kenyataan di lapangan dengan segala kerumitan dan tantangannya? Nah, itulah pertanyaan besarnya dan sebuah pertanyaan yang patut kita semua renungkan.